Hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya memenuhi nutrisi kita selama program menurunkan berat badan. Let's go! Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haredi di channel The Doctor's Diet. Masih di playlist Memulai Diet untuk Pemula, dan ini adalah video keempat dari playlist ini. Dan di video ini kita akan ngomongin bagaimana sih caranya memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita selama menjalani program diet untuk menurunkan berat badan. Seperti yang sudah sering saya bilang, hal terpenting yang menentukan apakah seseorang bisa menurunkan ataupun meningkatkan berat badan itu adalah keseimbangan kalori. Berarti yang penting itu defisit kalori kan, Dok? Boleh makan apa aja kan? Yang penting defisit kalori kan? Mantap! Secara teori di atas hitam dan putih, iya. Tapi jika kita hanya memperhatikan keseimbangan kalori tanpa melihat nutrisi yang terkandung dalam makanan, hampir sama seperti kalau misalnya kita bilang yang penting itu kaya. Terserah deh duitnya mau dari mana. Yang penting kaya. Mau duitnya dari ilegal kayak hasil judi kayak dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Yang penting kaya. Aku nggak akan berhenti main judi sebelum aku kaya. Jadi kalau misalnya teman-teman makannya gorengan, junk food, minuman manis, tapi masih berada dalam defisit kalori, ya kemungkinan besar berat badannya akan turun. Tapi, apakah nutrisi harian teman-teman itu terpenuhi dengan baik? Kemungkinan besar jawabannya enggak. Gorengan, junk food, minuman manis, dan makanan-makanan lain yang sejenis biasanya mengandung lebih banyak kalori, namun dengan nilai nutrisi yang lebih rendah. Selain itu, makanan-makanan ini juga tidak terlalu mengenyangkan dan dapat membuat kita makan lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi walaupun defisit kalori itu penting, kandungan gizi dari apa yang kita konsumsi itu juga sangat penting dan harus diperhatikan. Nah, kandungan gizi dari sebuah makanan sederhananya itu bisa kita bagi menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien sesuai namanya, makro dan nutrien adalah zat gizi yang diperlukan tubuh kita dalam jumlah besar. Sedangkan mikronutrien adalah zat gizi yang diperlukan tubuh kita dalam jumlah lebih kecil. Yang termasuk dalam makronutrien adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Sedangkan mikronutrien itu mencakup vitamin dan mineral. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang makronutrien. Seperti yang saya bilang tadi, makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dan ketiganya ini itu diperlukan oleh tubuh kita untuk menjalankan berbagai fungsi-fungsi tubuh. Karbohidrat itu digunakan sebagai sumber energi utama tubuh. Tubuh kita nih kalau diminta untuk milih antara karbo, lemak, dan protein, itu pasti akan memilih karbohidrat sebagai sumber energinya. Maka dari itu, karbohidrat juga memiliki yang namanya efek protein sparing. Jadi karbohidrat akan lebih diprioritaskan penggunaannya sebagai energi, dan protein akan disisihkan untuk fungsi-fungsi tubuh lainnya. Salah satunya adalah untuk membangun otot. Karbohidrat itu juga lebih mudah dicerna, sehingga di saat-saat dimana kita memerlukan energi tambahan dalam waktu cepat, lebih baik jika kita mengkonsumsi karbohidrat daripada makronutrien lainnya. Kalau protein ya jelas ya, pasti teman-teman juga udah pada tahu fungsinya adalah untuk meningkatkan massa otot. Tapi selain itu, protein juga digunakan sebagai bahan baku utama untuk fungsi-fungsi enzim dalam tubuh, untuk membangun jaringan, untuk transport nutrien, dan banyak fungsi lainnya. Jadi mencukupi kebutuhan protein harian itu bukan hanya untuk meningkatkan massa otot, tapi juga untuk menjaga agar fungsi tubuh kita bekerja secara optimal. Yang terakhir adalah lemak yang berguna dalam fungsi hormonal, membantu fungsi otak dan syaraf, lalu juga sebagai sumber energi yang besar. 1 gram karbohidrat dan protein itu kurang lebih hanya memberikan 4 kilokalori, sedangkan 1 gram lemak itu bisa memberikan 9 kilokalori. Selain itu, lemak juga meningkatkan cita rasa dari sebuah makanan, dan hal ini akan membuat makanan tersebut lebih bisa dinikmati. Imbas dari itu adalah diet teman-teman bisa bertahan lebih lama, karena teman-teman lebih menikmati makanan tersebut. Itulah mengapa penting banget untuk memenuhi ketiga makronutrien ini. Jangan ulangin kesalahan saya yang dulu, dimana saya takut banget sama yang namanya karbohidrat. Ya, nggak gitu. Udah tahun 2020, seharusnya sudah lebih tercerahkan, sudah lebih terbuka pikirannya, ya. Semua makronutrien itu kita perlukan dalam jumlah yang seimbang. Di video kedua dari playlist ini tentang cara mengatur porsi makanan, saya sudah menjelaskan bagaimana caranya agar makronutrien kita dapat terpenuhi dengan baik untuk setiap mealnya.
Jadi diusahakan di setiap makan besar, laki-laki itu memenuhi 2 serving karbohidrat, 2 serving protein, 2 serving lemak, dan 2 serving sayuran. Sedangkan untuk perempuan cukup memenuhi setengah saja dari kebutuhan ini. Jadi masing-masing kelompok makanan tadi cukup 1 serving saja. Untuk jumlah pastinya sehari teman-teman harus makan berapa, lebih baik teman-teman nonton videonya langsung ya. Nggak saya jelasin lagi di video yang ini. Nontonnya di video yang satu ini. Nanti saya tulis juga deh linknya di description box di bawah. Setelah selesai setelah selesai video yang satu ini, teman-teman bisa nonton video yang satu itu. Ya. Nah, dengan melakukan ini, maka setiap kali makan besar, teman-teman sudah bisa setidaknya memenuhi kebutuhan makronutriennya dengan baik. Jadi, nggak berlebihan, tapi juga nggak defisiensi terhadap satu jenis makronutrien tertentu. Dengan cara ini juga, teman-teman bisa mengatur kalori yang teman-teman konsumsi setiap harinya, tanpa harus menghitung kalorinya secara langsung. Supaya kalorinya juga nggak surplus ataupun nggak defisit yang berlebihan. Nah, berikutnya tentang mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Mikronutrien ini sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau makronutrien itu cuma ada 3, karbo, lemak, dan protein, jadi ngitungnya gampang. Kalau mikronutrien itu ada banyak banget. Vitamin aja udah ada vitamin A, B, C, D, E, K, belum lagi B1, B2, B3, dan seterusnya. Terus kalau mineral itu ada lebih banyak lagi, zinc, magnesium, zat besi, kalsium, natrium, dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Jadi sebenarnya saya sendiri nggak pernah yang ngitung banget berapa sih vitamin dan mineral yang saya konsumsi setiap harinya. Karena banyak banget dan ribet, bikin kita tambah mumet aja. Yang saya lakukan biasanya hanyalah saya memastikan makanan saya itu cukup jumlah dan variasinya. Kalau masalah cukup jumlahnya ya teman-teman bisa menggunakan patokan tangan tadi ya yang sudah saya ajarin ya. Atau kalau misalnya teman-teman pakai kalori counting ya gampang, tinggal kalori counting aja. Makronya sesuai. Kalau untuk variasinya, usahakan teman-teman bisa memakan makanan dengan variasi yang lebih banyak. Jadi nggak cuma misalnya makan dada ayam doang setiap hari bertahun-tahun, atau nasi putih doang misalnya. Proteinnya kadang diselang-seling, kadang pakai tempe tahu, kadang pakai ikan. Ikan pun jangan cuma ikan air tawar, kadang-kadang cobain ikan laut atau ikan yang lebih berlemak misalnya seperti salmon. Untuk karbohidrat juga sama. Saya sendiri memang geng nasi putih ya, dan nasi putih memang lebih enak. Dari segi kalori juga sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya sama nasi merah. Tapi kandungan vitamin dan mineralnya itu kalah dari nasi merah, itu harus kita akui. Jadi kalau teman-teman bisa ya boleh sesekali mengkonsumsi nasi merah. Jadi campur-campur supaya bisa mendapatkan vitamin dan mineral yang lebih banyak. Atau kalau misalnya memang teman-teman terbiasa ya makan nasi merah, nggak repot juga, ya boleh silahkan makan nasi merah. Karbohidratnya juga jangan cuma dapat dari nasi-nasian, kadang dapat dari kacang hijau, kacang merah misalnya, atau dari pasta, dari mie, dan seterusnya. Nah, kalau untuk sayuran dan buah-buahan, biasakan untuk mengkonsumsi 3 variasi sayuran dan buah-buahan yang berbeda setiap minggunya. Oke? Jadi misalnya nih, minggu ini kalian makan bayam, paprika, dan toge untuk sayurannya. Buahnya misalnya kalian makan apel, pisang, sama buah naga. Nah, minggu depannya sayurnya diubah. Jadi misalnya sawi, okra, sama buncis. Terus buahnya jadi tomat, nanas, dan apel misalnya. Ya ada 1 atau 2 yang sama nggak apa-apa. Terus kalau misalnya teman-teman bisa makan lebih banyak variasi dari itu, misalnya sampai 5 variasi, 6 variasi, ya jauh lebih bagus lagi. Intinya adalah untuk selalu mengusahakan memvariasikan sayuran dan buah-buahan yang teman-teman makan. Semakin banyak variasinya, maka kebutuhan vitamin dan mineralnya itu akan lebih mudah terpenuhi dengan baik. Begitu sih sebenarnya garis besar caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian teman-teman selama berada dalam program diet. Ya, ingat, kita ingin mencapai penurunan berat badan itu yang sehat, bukan yang sakit-sakitan, penurunan berat badan. Yang penting baguslah badan gua, nggak kayak gitu. Kita mau penurunan berat badan yang sehat. Jadi kebutuhan nutrisi itu harus sangat diperhatikan. Jangan cuma mikir, yang penting jarum timbangannya geserlah ke sebelah kiri, yang penting turunlah berat badan, yang penting muatlah pakai baju. Jangan kayak gitu, ya. Jadi harus mikirin juga, sehat nggak nih dietnya, nutrisinya tercapai dengan baik nggak, dan seterusnya, ya. Sekian video saya untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan kalau masih punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, akan saya jawab. Atau kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar playlist ini, tulis hashtag diet pemula, terus kirimkan DM ke Instagram saya, boleh, nanti saya akan jawab di sana. Terus mungkin akan saya buat satu video sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang diet ini. Oke, I'll see you in the next video.